Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dion Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, jadi hari ini gue berkesempatan buat review lagi. Ini adalah Vespa Matic pertama yang gue review di channel ini. Dan cukup excited juga karena ini adalah Vespa 2012 LXV 150 IE ya. Jadi kita bahas dulu aja dari motornya sendiri. Nah, apa itu LXV? Jadi sejauh mata gue memandang sampai saat ini motor ini jarang. Ditambah lagi yang membedakannya banget adalah stangnya dan headlamp depannya. Karena ini dibilangnya sih naked gitu ya. Jadi stangnya kelihatan, speedonya ini juga lebih kecil dan lampu headlampnya kepisah. Dan juga ada windshield ini, kurang lebih kayak gitu ya. Dan engine lain-lain kurang lebih sama. Paling perbedaannya lagi nanti ada di velgnya kayak gitu. Oke, kita bahas dari bodinya. Ini bodinya udah di repaint Millennium Jade. Bilangnya hijau, agak ada goldnya gitu kalau misalnya yang awam mungkin ya, tapi ini namanya Millennium Jade. Kempling, kinclong, dan setahu gue ini juga catnya belum lama, masih fresh. Terus udah gitu ada penambahan pemanis tipis-tipis kayak di logo depannya ada emblem yang square ini yang kotak dari Marus Factory. Di spakbor depannya juga ada stiker bentuknya emblem dari Marus. Ditambah lagi di belakang samping kanan kiri juga ada stripping Marus Factory. Lalu ditutup yang di tengah tuh cover engine, yang di tengah yang di bawah jok itu juga ada kayak stiker scene gitu, itu sama Marus Factory juga. Lanjut ada stiker-stiker scene lain kayak Made in Italy, terus ada stiker-stiker scene di yang logo Italy. Kita lanjut lagi, di sini ada stangnya dulu dari kokpitnya ya. Nah tadi gua udah mention ini speedonya bentuknya bulat. Dan di sini ada speedometer, di sini ada indikator bensin, oli, terus oli temperatur maksud gua, terus udah gitu ada engine check karena engine injection, terus ada lampu jauh dekat sama ada lampu sign. Gak lupa juga ada ampere bensin gitu. Lanjut lagi. Di sini pengeremannya kanan kiri masih standar, hanya ditambah pemanisnya itu ada cover yang udah dikasih stiker emblem resin juga, logonya Marus Factory. Lanjut lagi ada dari bracket master remnya sama handle kirinya juga, ini udah di repaint candy tone warna hijau, ditambah lagi dengan baut titanium warna hijau juga. Lanjut lagi, terus ada di handle-nya nih kanan kiri udah di repaint jet black. Lalu udah gitu saklar kanan kirinya ini kelihatannya kayak agak di smoke gitu karena dalamnya masih kelihatan ya. Udah gitu hand gripnya kanan kiri ini dari Domino Italy. Lanjut masih di kokpit ada spion. Ini spionnya masih original, cukup besar, bentuknya bulat. Terus di sini ada objects in mirror masih original. Ini udah di repaint warna black chrome. Ditambah lagi bagian depannya ini yang udah gue mention, jadi headlampnya itu terpisah. Di sini ada bracketnya gitu, bracketnya tersendiri. Tapi di sini penambahannya yang tadi memang sudah disamakan dengan bodinya yang Millennium Jade. Ring luarnya ini, housing luarnya ini di repaint jet black, dan lampunya sendiri udah diganti pakai daymaker. Yang kita lihat nyalanya, harus nyala motornya ya, sorry. Oh wait. Nah, nyalanya itu seperti ini. Jadi dia di standby-nya memang full putih. Ada dimnya juga. Lampu jauh. Jadi kurang lebih memang cukup fungsional karena memang posisinya tinggi. Gue belum bisa memprediksi gimana ketika kita pakai waktu malam hari. Tapi ini so far looks good karena ini mika luarnya pun tebal, bagus. Dan memang ini looksnya beda dari Vespa Matic yang lain ya, menurut gue pribadi. Lanjut lagi, kita ke bagian bawah sininya, ini ada Mica Smoke di lampu sen kanan kirinya. Udah gitu,
spakbornya masih standar, ditambah lagi selang rem masih standar, kalipernya pun sama, hanya ada penambahan stiker resin gitu, tulisannya Deus gitu. Lanjut, ada penambahan baut titanium di bracketnya dan juga di baut kalipernya yang ngunci si kanan kiri kalipernya itu. Jadi bautnya masih mix, mungkin ownernya waktu itu dapatnya kayak gini karena ukurannya mungkin beda atau kayak gimana. Lanjut, di sini shock breaker depannya masih standar. Cover shocknya ini yang ada logo Vespa-nya, ini udah dari paint jet black juga, kayak gitu. Kita maju sedikit sebelah sini. Nah, di sini center cap-nya udah diganti pakai Marus Factory. Ini bahannya CNC warna hijau. Udah gitu, baut dari velgnya sendiri ini udah menggunakan baut titanium warna hijau juga. Ditambah tutup ventilnya juga, ini ada ada logo Vespa-nya. Ditambah lagi velg depannya ini menggunakan LX125 ya. LX125. Ini velgnya menggunakan LX125 yang ukurannya masih sama di ring 11. Kurang lebih ini absas kalau nggak salah ya. Lanjut lagi, velgnya ini udah di repaint hijau Marus. Jadi looks-nya itu ngikutin hijaunya Marus. Di finishingnya satin matte. Jadi emang looks-nya agak-agak menyerupai kayak anodized yang semacamnya kayak gitu. Ini ngedove tapi emang cakep gitu kelihatannya. Oke, bannya sekarang ini depannya menggunakan Michelin yang City Grip, ukurannya 110/70 ring 11. Oke, bagian depannya udah cukup, kita ke bagian tengahnya. Yang membedakannya tadi gue mention, yang gue lihat hanya di stangnya doang atau di kokpitnya. Karena yang gue lihat di sini, bagian laci tengahnya ini masih sama seperti LX atau Sprint yang 125 dan sebagainya, yang cc-nya kecil. Di sini juga dek lantainya sama, masih ada karet ini belum ada bagian yang di-upgrade, masih OEM, tapi mulus banget. Untuk ukuran motor 2012 ini cukup banget. Dan satu lagi yang membedakan adalah joknya yang kepisah kayak gini ya kan, tapi ini buka joknya tetap jadi satu kok. Hanya memang ini ada bagian tengahnya yang di-cut gini sih, kayak gitu. Ini memang OEM gini. Lanjut lagi, gue liatin ya, ini pasti bukanya tuh, dia memang nggak pisah, dia memang nyatu kayak gini. Sekalian aja kita bahas di bagasinya. Ini bagasinya cukup luas. Menurut gue ini helm pun masih masuk lah ya, helm-helm batok gitu kayak ya Bogo atau Caraglass ini masih masuk. Emang space-nya cukup besar, lebih dari sejengkal gue tuh, hampir lebih, gede banget. Di sini juga memang bagasinya masih rapih juga untuk ukuran motor 2012, masih clean. Di sini ada penambahan juga untuk performance. Ini menggunakan piggy bag dari Polini kayak gitu. Wait. Tutup bensinnya sama, tutup maksudnya tangkinya masih sama, ada di belakang sini. Lanjut lagi, behelnya ini udah di repaint juga, jet black. Ditambah dengan mica stop lamp yang udah di smoke black. Ini smoke-nya nggak terlalu pekat, masih oke, kelihatannya jadi lebih clean. Ditambah mica shine-nya juga, ini udah di smoke black. Udah gitu, di bagian belakang spakbornya masih standar, no cut, nggak ada di karbon atau di cut juga, hanya ada stiker Cgiro. Nah, kenapa Cgiro? Karena di sini knalpotnya udah diganti dengan Cgiro yang standar racing, yang si tameng dan end cap-nya atau moncongnya ini warnanya gold. Ditambah lagi ada penambahan baut titanium warna hijau untuk menyerupai ya. Jadi emang konsepnya kayak gitu. Ini bautnya hijau-hijau, cakep ya kan. Leherannya pun ini udah di exhaust wrap sebagian. Memang fungsinya untuk meredamkan juga dan memang kelihatannya lebih clean. Tapi gue pribadi pernah pakai, memang si dalamnya tuh, karena waktu itu gue leherannya bukan stainless ya, jadi memang dalamnya jadi karat sih, kayak gitu. Lanjut lagi, si bracket knalpotnya ini pun di repaint warna hijau Marus, satin. Jadi ini memang bracket bawaan dari si Cgiro-nya sendiri, tapi di repaint lagi. Udah gitu, ada penambahan kipas spinner atau spinner wheel disebutnya. Ini muternya juga oke. Mungkin ini no brand ya, karena di sini gue nggak ngeliat ada brandnya. Ditambah ini udah di repaint candy tone juga warna hijau, kayak gitu. Lanjut di velg bagian belakang. Ini velg bagian belakangnya masih bawaan dari LXV 150 ini. Velg belakangnya ini ring 10 yang di repaint juga sama jadi hijau Marus.
gitu. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban dari IRC atau IRC, mungkin masih OEM ya. Ukurannya 120 per 80 ring 10 kayak gitu. Kita bahas sedikit di bagian kirinya. Ini cukup clean juga karena bak CVT-nya ini udah di repaint jet black dan si center cap tengahnya pun sama, jadi memang nyaru banget. Udah gitu ditambah lagi ada pemanis-pemanis bau titanium, ada juga pemendek shock belakang yang bahannya CNC, ini juga warna hijau anodized, tapi shockbreakernya ini masih standar, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita akhirin video ini, mungkin kita dengar lagi sekali lagi suara knalpotnya ya, biar lebih jelas dari suara CZ0-nya sendiri, karena ini mesinnya masih standar, hanya ada pengupgradean tadi di piggyback. Dan sorry ada yang gue lupa buat mention juga, tadi di bagian CVT-nya ini udah full Mallosi ya, tapi per CVT yang panjang itu menggunakan Vario 150 kayak gitu. Oke, jadi memang tipikal suaranya ini adem, ngebas, bulet, dan memang ada kayak suara sembir-sembir gitu. Memang khasnya sih setahu gue, karena gue dulu pernah masang juga CZ0 di Vespa Sprint, memang suaranya mirip-mirip kayak gini. Jadi memang ini nggak seperti LX yang beredar menurut gue, karena ini udah nggak ada gerdek-gerdeknya sama sekali, udah cukup responsif juga karena ada pengupgradean di beberapa sektor untuk engine dan CVT-nya. Dan ini motor cukup oke banget untuk dipakai jadiin motor harian. Tapi ya mungkin kalau harian seperti ini mungkin agak-agak worry ya, karena takutnya ada yang lecet atau gimana, karena memang ini repaintnya harganya lumayan, baut-bautnya juga lumayan kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini sekali lagi adalah Vespa pertama yang muncul di channel DG. Gue seneng banget karena akhirnya bisa nge-review Vespa Matic, dan Vespanya juga antik bukan berarti klasik juga, tapi antiknya jarang beredar ada di jalanan, karena gue pribadi lihat di jalanan Bandung, Cimahi, dan sekitarnya gue jarang banget lihat Vespa ini. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa pantengin terus video-video selanjutnya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang Vespa ini kayak gimana, dan gue juga mungkin bakal test ride. Jadi terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya. Keep riding safe and goodbye. Oke guys, jadi gue udah nyobain motornya, ini tenaganya responsif, ditambah nggak ada gerdek sama sekali, kaki-kakinya juga enak. Jadi penting untuk riding position dan riding feelingnya kurang lebih sama kayak LX yang biasa. Hanya ini stangnya juga rasanya comfy juga sih, nggak yang terlalu ganggu apa gimana. Gue ngeliatnya juga masih oke, visionnya di sini karena ini nggak terlalu tinggi, jadi nggak ngalangin. Speedonya juga klasik, jadi memang nyaman dilihatnya. Ditambah juga ada pemanis-pemanis kayak gini, warnanya juga ada di handle-nya ada hitam, terus stangnya juga ini kayak coklat Yoshimura kayak gitu. Ini oke banget sih. Jadi memang untuk kaki-kakinya enak, larinya juga enak, kita coba. Ya untuk nanti ini cukup banget, lebih dari cukup. Dia nggak ada power delay, nggak terlalu slip juga. Oke, sekarang kita putar balik. Karakter dari si knalpot CZ0 STD Racing-nya sendiri ini memang gue bilang tadi adem, ngebas, padat, dan ada suara khas dari CZ0-nya. Dan ketika udah dipakai jalan, suaranya lebih ke gimana ya? Jadi kayak kopi CMS juga enggak, tapi emang khas gitu suaranya, enak. Gak terlalu noise dan memang gak akan mengganggu warga juga ya guys. Kita tarik sekali lagi.
klaksonnya masih standar. Oke, trafiknya agak padat jadi gue nggak bisa terlalu maksimal ngegasnya ya. Yap, untuk motor 2012 ini lebih dari cukup sih. Enak, enak.